Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, selamat pagi anak bapak semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Heru, silakan pimpin doa kita hari ini. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, setelah saya berdoa, coba kita perhatikan dulu demi kenyamanan kita untuk belajar. Perhatikan sampah di sekitar anak-anak semua ya. Tidak ada, Pak. Baiklah, jika telah selesai, Fira Evandi, Ada Pak. Rahmadina, Sakit, Pak. sakit apa Rahmadina? Demam dia, Pak. Oh, demam. Iya. Demamnya udah seminggu lebih, Pak. Iya, Pak. Oh, udah bapak isi sakit di sini ya. Dia udah bisa mencium hidungnya Pak. Kalau begitu nanti teman-teman semua jenguk Teman. teman kita tuh karena udah seminggu teman kita tidak masuk ke sekolah, maka baiknya kita lihat gimana keadaan teman kita. Baik, Pak. Oke, langsung saja kita masuk materi kita hari ini ya. Kita belajar geografi yaitu mengenai siklus air atau dalam bahasa latinnya itu hidrologi. Baik, bapak akan tulis dulu. Ya, siklus air. Siklus air ini bapak jelaskan dulu ya. Nanti kalau anak-anak tidak paham boleh bertanya langsung ke bapak. Siklus air adalah proses yang didukung oleh energi matahari dan memindahkan air antara laut, langit, dan bumi. Air juga mengandung senyawa 2 atom hidrogen, sehingga 1 atom oksigen menjadi H2O atau disebut juga dengan hidrogen, dan air juga bisa menjadi padat, gas, dan juga cair. Air padat ketika didinginkan hingga 0 derajat Celcius dan mendidih pada 100 derajat Celcius. Ya, kita bikin gambar seperti metode siklus air. Sudah, sudah. Jadikan. Baik anak-anak semuanya, kita perhatikan di sini. Coba anak-anak amati dulu gambar ini, apa yang terjadi, kira-kira apa yang terjadi pada gambar ini. Untuk yang bisa menjelaskan, Bapak kasih poin. Saya Pak. Ya, silakan Fadri. Itu proses terjadinya hujan Pak, yang di dekat matahari itu proses airnya naik, terus terbawa angin sampai ke daratan dan turunlah hujan di daratan. Baik, oke, Fadri dikasih poinnya. Baik, sekarang Bapak jelaskan. Apa tuh? Di sini terjadi proses siklus air yang mana ya air itu akan berputar seperti ini, yang mana nantinya di laut terjadi sebuah penguapan oleh matahari. Kemudian matahari ini air akan naik ke awan dan mengendap di awan. Nggak kelihatan paling sedikit, Pak. Ya maaf ya Heru. Nanti di awan ini akan terjadi pengendapan dan ketika di sebuah proses yang bernama kondensasi, yaitu di mana perubahan bentuk dari air. Tadi sudah Bapak jelaskan, air ada 3 bagian, 3 bentuk, yaitu yang pertama ada padat, cair, dan gas. Di mana air ini akan berbentuk padat seperti butiran-butiran salju. Kemudian kalau bicara soal gasnya di sini, di penguapan ini air akan berbentuk gas, kemudian naik ke sini dan membeku di awan. Kemudian di awan ini akan terjadi proses kondensasi yang mana mengubah bentuk dari bentuk padat atau bentuk es air tadi yang akan menjadi butiran-butiran air hujan. Kemudian air hujan itu akan mengendap ke tanah, sebagian ada juga yang mengalir melalui sungai, dan nanti air sungai itu juga akan bertemu kepada laut. Dan begitulah siklus air yang berputar di bumi kita ini.
Kemudian gimana pendapat anak-anak Bapak semuanya? Apakah sudah paham? Jika yang tidak paham boleh tunjuk tangan, atau ada pendapat dari anak-anak Bapak semuanya? Ya, Heru, silakan Heru. Saya sudah paham, Pak. Oke, berarti anak-anak semua sudah paham? Sudah Sudah, paham. Pak. Oke. Nah, kita masuk ke penjelasan berikutnya. Nah, selanjutnya air juga memiliki siklus. Siklus air itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu siklus pendek, menengah, dan panjang. Sebuah siklus pendek itu terjadi ketika awal air laut terkondensasi karena jatuh di atas laut dan di bawah hujan dan kembali ke laut. Itulah proses yang Bapak jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian kita masuk kepada siklus air yang pertama, penguapan atau evaporasi. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, penguapan atau disebut juga dengan evaporasi. Evaporasi berarti penguapan ya anak-anak. Anak-anak boleh catat di buku catatannya dulu untuk sebagai nanti untuk catatan ketika ujian nanti. Baik, Pak. Iya, Pak. Evaporasi atau penguapan yaitu proses mengubah cairan menjadi uap air. Misalnya saja penguapan air sungai, laut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penguapan, termasuk juga faktor meteorologi, terdiri dari suhu air, kelembapan, dan juga suhu udara, kecepatan angin, sinar matahari, dan tekanan udara. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, proses evaporasi ini adalah di mana proses ketika air laut menguap ketika terkena cahaya matahari dan mengubah bentuk air menjadi bentuk gas. Sampai sini anak-anak ngerti apa yang dimaksud dengan evaporasi? Ngerti, Pak. Baik, selanjutnya kita kepada proses transpirasi. Anak-anak semua bisa baca tulisan Bapak kan? Tidak. Tidak, Pak. Yang tidak. Kurang jelas ya? Kurang Oke, jelas. Bapak jelas. Nah, berikutnya itu transpirasi. Transpirasi adalah di mana penguapan air oleh tanaman melalui pori-pori atau stomata. Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi proses transpirasi adalah faktor utamanya itu matahari. Seperti ini Bapak jelaskan. Nah, di sini tumbuhan atau tanaman tentunya membutuhkan air. Kemudian air ini akan diserap oleh tanaman dan air itu juga akan ada pada stomata. Stomata nantinya jika terkena cahaya matahari, air yang ada pada stomata ini akan menguap juga ke langit atau ke awan. Dan nantinya juga akan terjadi proses kondensasi yang seperti Bapak jelaskan tadi, di mana kondensasi itu terjadi pada awan, di mana air itu akan membentuk bentuk salju atau bentuk air dalam bentuk padat dan akan melakukan kondensasi dan mengubah bentuk air itu menjadi butiran-butiran air yang kita namakan dengan air hujan. Sampai di sini anak Bapak paham dengan apa yang dimaksud transpirasi? Paham, Pak. Oke, baik, silakan dicatat dulu ya anak-anak ya. Ya, Pak, tadi yang nomor 1 itu evaporasi ya, Pak? Iya, benar sekali. Ada kendala dengan evaporasi itu? Enggak, Pak. Atau lupa, Pak? Oh, baik. Dan selanjutnya kita masuk lagi kepada Tapi iya, catat, Pak. Tapi catat. iya, catatnya sambil Bapak menjelaskan itu juga nggak apa-apa. Oke. Sekalian Bapak juga bakalan mencatat di papan tulis ini. Yang selanjutnya yaitu evapotranspirasi. Eva lagi, Pak. Iya, Eva lagi namanya ya. Kata kuncinya kita bisa ingat Eva. Nah, di sini evaporasi apa evapotranspirasi yaitu merupakan gabungan dari proses evaporasi dan juga transpirasi tadi. Yang mana berarti bahwa evapotranspirasi ini antara gabungan
penguapan dari tanaman dan juga penguapan dari air laut. Evapotranspirasi merupakan penguapan dari di mana air menguap melalui air laut dan juga stomata tanaman nantinya, yang mana nantinya akan menyebabkan dan akan sama terjadi proses kondensasi di awan juga nantinya yang akan mengubah bentuk kondensasi itu menjadi hujan. Sampai sini Anda paham semua? Paham. Oke, metode selanjutnya itu kondensasi. Di sini kita Bapak ulangi lagi apa itu kondensasi. Kondensasi ini di mana bentuk air berubah dari bentuk salju yang mengendap di awan yang nantinya akan terjadi proses kondensasi karena matahari, kemudian bentuk air yang berbentuk salju ini akan berubah menjadi butiran-butiran hujan. Oke, paham ya? Paham. Nah, sekarang kita masuk kepada sublimasi. Apa itu yang dinamakan dengan sublimasi? Sublimasi merupakan di mana tahap air tadinya yang menguap dalam bentuk gas berubah menjadi bentuk salju yang terjadi pengendapan di awan tadi seperti yang Bapak jelaskan tadi. Di sini ada laut. Di sini ada laut, kemudian air laut akan menguap ke atas awan dalam berbentuk gas ya Nanda. Ketika dalam bentuk gas ini berubah menjadi butiran salju yang di awan, itulah yang dinamakan butiran salju atau butiran es yang ada di awan, itulah yang dinamakan sublimasi. Jadi di sini kata kuncinya apa itu sublimasi? Sublimasi merupakan pertukaran bentuk air dari gas menjadi padat atau dinamakan dengan es. Sampai sini Anda paham? Paham. Dan selanjutnya kita masuk kepada siklus yang terakhir. Siklus yang terakhir yaitu curah hujan. Curah hujan ini Anda pasti tahu semua curah hujan kan. Sebenarnya Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tahu dengan curah hujan? Hujan deras, Pak. Banyaknya air yang Nggak tahu, Pak. Nah, baiklah, sepertinya Anda masih kurang memahami tentang curah hujan, yaitu curah hujan adalah material yang dituangkan dari atmosfer atau dalam pengendapan awan tadi dalam bentuk air. Curah hujan ini ya seperti hujan yang biasa kita lihat itu. Anda pasti pernah lihat hujan semua kan? Enggak, Pak. Nah, jadi curah hujan adalah merupakan proses yang terakhir dari siklus air kita ini, di mana air yang awalnya tadi menguap kemudian mengendap dan melakukan kondensasi dan berubah jadi bentuk air. Itulah proses yang terakhir dan air ini akan begitu seterusnya. Itulah siklus air. Sampai di sini materi kita. Baiklah anak-anak, sampai di sana materi kita dapat kita simpulkan di sini bahwa yang pertama air yang ada siklus air itu merupakan bagaimana proses air yang berputar-putar di bumi kita ini. Dimulai dari adanya penguapan oleh matahari yang dinamakan dengan evaporasi, kemudian air yang ada di bumi ini akan menguap dalam bentuk gas dan terjadi proses sublimasi di awan atau atmosfer bumi, dan bentuk air yang dari gas ini berubah menjadi padat atau es, yang mana dari es ini terjadi proses kondensasi yang mengubah bentuk air dari bentuk es menjadi bentuk air atau butiran air yang dinamakan dengan hujan. Nah, sampai di sana Bapak beri kesimpulan. Anda semua Bapak kasih PR pada Pak Bima. Coba buka dulu bukunya Pak Bima, Anda semuanya. Udah, Pak. Udah. Baiklah, untuk itu kerjakan PR-nya di sana dan Bapak tagih PR kalian pada minggu depan ya Anda semuanya. Baik, Pak. Oke, baiklah, setelah selesai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, selamat bertemu kembali Anda di minggu depan. Bapak izin meninggalkan ruangan
makan ya. Assalamualaikum